Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu kita boleh berdoa meminta pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami boleh memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kami juga bersyukur sampai hari ini Engkau terus mencurahkan bagi setiap kami kekuatan, kasih, damai sejahtera di tengah kondisi yang tidak mudah ini. Jikalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu, biarlah Allah Roh Kudus boleh melembutkan hati kami dan boleh membuat kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kiranya Allah Roh Kudus akan mendorong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita semua membuka bagian firman Tuhan kita yang akan menjadi dasar perenungan kita di dalam Matius pasal yang kedua. Kita akan baca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal yang kedua, kita akan lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat 12. Silakan Bapak Ibu boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia berserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya seluruh imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau di Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan di dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian baca firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita mungkin setuju ya kalau saya katakan respons adalah sesuatu yang mudah kita tunjukkan. Setiap detik, setiap saat, setiap waktu diri kita ini berespons terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan kita rasakan. Tetapi saudara, respon sesungguhnya bukan hanya berbicara mengenai apa yang kita alami dan kemudian kita meresponi pengalaman tersebut. Ternyata respons juga dapat memperlihatkan siapa diri kita sesungguhnya. Apa yang kita yakini, apa yang kita pahami, dan apa yang kita pikirkan itu terlihat dari respons kita. Dan setiap orang bisa memiliki respons yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinan mereka. Bapak Saudara, saya sekarang kalau membaca berita di surat kabar ya, kalau kita baca di dalam sebuah media online, entah mengapa saya sekarang itu lebih suka melihat di dalam kolom komentarnya. Ya, sebab di kolom komentar itulah kita dapat menangkap respons orang-orang terhadap berita yang sedang saya baca.
Nah, beberapa waktu yang lalu, ya, hari yang lalu, kita sudah mengetahui ternyata virus COVID, ya, varian Omicron itu sudah masuk di Indonesia. Sudah terdeteksi, bahkan sampai hari ini sudah ada tambahan 2 kasus baru. Nah, ketika membaca berita itu, kemudian saya perhatikan kolom komentar, ternyata apa? Jadi ada banyak sekali respons yang muncul di sana. Ada pihak-pihak yang kecewa dengan kecolongannya varian ini masuk ke Indonesia. Ada yang tidak peduli sama sekali dengan munculnya varian ini. Ada yang takut, ada yang tetap memberikan dukungannya kepada pemerintah. Tetapi selain orang-orang yang mendukung, ternyata ada juga orang-orang yang nyinyir. Ya. Mereka menganggap bahwa ini adalah bentuk ketidakbecusan dari penanganan COVID di Indonesia. Ada juga pihak-pihak yang justru memanfaatkan kondisi ini untuk semakin memperkeruh keadaan. Dengan meramaikan di media sosial ada hashtag namanya Stop Paksa Vaksin. Sampai-sampai hashtag ini begitu populer, ya, menjadi trending topik di Indonesia. Nah, saudara, dari kasus ini kita lihat satu peristiwa, tetapi diresponi dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ada banyak sekali respons yang muncul ketika Yesus lahir. Ada yang meresponi dengan acuh tak acuh. Ada yang terganggu dengan berita kelahiran Yesus dan menginginkan bayi Yesus itu dibunuh saja. Tetapi ada juga orang-orang yang justru pergi mencari dan menyembah Yesus, Raja yang baru lahir itu. Bahkan bukan hanya menyembah, mereka juga memberikan persembahan yang terbaik, yang berharga kepada Sang Raja yang baru lahir itu. Nah, apa yang mendorong mereka meresponi dengan cara demikian? Mari kita lihat terlebih dahulu, ya, di dalam orang-orang yang paling dekat dengan sumber berita mengenai kelahiran Yesus. Mereka adalah orang-orang yang telah lama sebenarnya menantikan kelahiran Sang Raja. Mereka adalah para imam dan ahli Taurat. Saudara, para imam dan ahli Taurat ini adalah bisa dikatakan kalau zaman sekarang kita bisa sebut sebagai para rohaniwan, begitu ya. Para tokoh agama. Nah, mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka mengerti dan bahkan hafal firman Tuhan. Mereka mengerti tradisi, bahkan mereka memelihara tradisi tersebut. Dan di dalam segala kapasitas mereka sebagai imam dan ahli Taurat itu otomatis menjadikan mereka orang yang paling dekat dengan sumber informasi tentang raja yang telah lahir itu. Nah, mungkin itu sebabnya juga kenapa ketika Raja Herodes mendengar kabar tentang kelahiran raja, mereka lah yang dipanggil oleh Herodes. Dan terbukti mereka tahu informasi tentang kelahiran itu. Bahkan mereka dapat sebutkan dengan jelas di mana sang raja itu dilahirkan. Di Bethlehem, di tanah Yudea, berdasarkan Mika pasal 5 ayat yang kedua. Nah, saudara, sebenarnya seberapa jauhkah tempat itu antara Yerusalem ke Bethlehem? Saya mencoba menghitung, saudara, kira-kira jarak itu sekitar 7 mil. Ya, kalau saya tidak salah menghitung, itu kalau dihitung secara kilometer itu mungkin sekitar 11 kilometer. Tidak jauh, saudara. Mungkin dari sini, ya, dari Malang ini mungkin sampai ke Jatim Park 3, ya. Kira-kira jaraknya segitu, 11 kilometer. Saudara, tidak jauh sesungguhnya, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang tergerak untuk membuat sebuah perjalanan. Tidak ada seorang pun yang penasaran seperti apa wajah sang raja yang telah lahir itu. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mempersiapkan persembahan terbaik sebagaimana seharusnya seorang raja itu lahir. Bahkan tidak ada seorang pun dari mereka yang berlutut dan menyembah sang raja. Tidak ada, saudara. Respons mereka biasa-biasa saja. Mereka acuh tak acuh dengan kelahiran sang raja. Nah, itulah respon mereka. Respons yang memperlihatkan siapa diri mereka yang sesungguhnya. Nah, saudara, selain mereka, ya, ada orang-orang yang ingin mencari tahu siapa sesungguhnya raja yang telah lahir itu. Tetapi di balik rasa penasaran tersebut, sesungguhnya orang ini memiliki agenda tersendiri, ya, di balik kepenasarannya itu. Orang ini adalah Herodes. Secara respons Herodes berbeda ditunjukkan oleh Herodes, ya. Ketika dia mendengar ada orang bertanya mengenai raja yang akan lahir itu,
Firman Tuhan katakan di dalam ayat ketiga, terkejutlah dia. Dan jika kita melihat respons Herodes selanjutnya, seperti Herodes menunjukkan rasa penasarannya kepada raja yang baru lahir itu. Dengan apa? Dengan meminta orang-orang Majus untuk pergi menyelidiki dan kembali memberikan kabar. Karena dikatakan Herodes akan datang juga untuk menyembah sang raja itu. Tetapi saudara, benarkah demikian? Jawabannya adalah tidak. Saudara, LAI menggunakan kata terkejut. Ya, kata ini sesungguhnya biasa saja, kurang menangkap isi hati Herodes yang sesungguhnya pada saat itu. Nah, tetapi di dalam bahasa aslinya itu lebih tepat diterjemahkan dengan kata terganggu. Ya, nah kalau kita perhatikan di dalam ayat ketiga, itu sesungguhnya ingin mengatakan bahwa bukan hanya Herodes yang merasa terganggu, tetapi juga seluruh Yerusalem. Mereka merasa terganggu, mereka takut akan respons Herodes karena adanya raja yang baru lahir itu. Mengapa saudara? Karena seluruh Yerusalem mereka sudah kenal betul bagaimana watak tabiat Herodes yang mudah sekali curiga dan kejam luar biasa. Dia bahkan tega membunuh istrinya sendiri. Herodes tega membunuh ibu mertuanya dan 3 anaknya laki-laki. Padahal mereka adalah penerus dari Herodes. Hanya karena curiga. Mereka itu mau merebut tahta Herodes. Nah saudara, kecurigaan yang sama muncul ketika dia mendengar berita tentang kelahiran Yesus, raja orang Yahudi itu. Herodes merasakan adanya bahaya yang mengancam tahta dan kerajaannya. Nah itu sebabnya Herodes merasa terganggu dengan berita kelahiran tersebut. Dan rasa curiga itu mendorong Herodes untuk membunuh sang bayi Yesus. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam ayat 16, ada satu cerita yang terselip di tengah-tengah itu adalah entah ada berapa banyak anak-anak kecil yang dibunuh oleh Herodes karena lahirnya Yesus itu. Ada anak entah berapa banyak, mungkin 10, mungkin 20 anak. Yang sebenarnya mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan orang tuanya pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi jelas pada saat itu ada ratap tangis di kota Bethlehem. Nah saudara, itulah respons Herodes ketika dia mendengar akan kelahiran Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tergerak hatinya untuk pergi mencari dan menyembah Yesus? Mereka adalah orang-orang Majus. Saudara, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 2 ayat yang pertama, bisa dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka mulai bertanya kepada setiap orang yang mereka jumpai, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Di mana dia? Kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, siapakah orang Majus itu? Saudara, kalau kita lihat dari sumber teks asli dari Injil Matius ya, yang berbahasa Latin, maka orang Majus tersebut digambarkan dengan menggunakan kata magi, ya, atau ya, di dalam bentuk jamak disebut magus. Nah, kata ini memberikan sebuah petunjuk bahwa orang Majus tersebut itu merupakan para pendeta Zoroaster yang memiliki ketertarikan khusus terhadap ilmu perbintangan. Memang kalau kita melihat dari catatan teks Alkitab yang kita baca, itu tidak banyak keterangan yang bisa kita peroleh mengenai orang-orang Majus ini. Dari mana mereka berasal pun tidak disebutkan dengan jelas. Satu-satunya informasi yang diberikan Alkitab ialah bahwa mereka itu berasal dari timur. Bahkan Alkitab pun tidak mencatat berapa jumlah mereka yang datang ke Yerusalem pada saat itu. Meskipun ada banyak orang yang mengasosiasikan bahwa mereka itu berjumlah 3 orang. Itu karena dilihat dari jumlah hadiah mereka bawa. Tapi saudara, sesungguhnya kalau kita kaitkan dengan situasi perjalanan pada zaman itu, maka seharusnya jumlahnya itu bisa lebih dari 3. Ya. Mengapa demikian? Sebab jika dilihat dari jenis persembahan yang mereka berikan, maka jelas sekali bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang tergolong kelompok kaya. Ya. Dari apa yang mereka bawa. Sebab mereka membawa emas, kemenyan, damur yang begitu berharga dan mahal pada saat itu.
Dan perjalanan pada zaman itu jauh lebih berbahaya daripada perjalanan yang kita lakukan di zaman sekarang. Banyak penyamun di sepanjang jalan yang harus mereka hadapi. Ada jalan terjal bukit yang mungkin mereka tidak bisa lalui secara sendirian. Karena itu mereka butuh orang-orang yang dapat mengawal mereka, yang dapat menolong mereka ketika mereka di dalam perjalanan mengalami satu kesulitan. Bisa jadi karena itulah mereka datang dengan gerombolan jumlah yang begitu banyak. Nah, karena jumlah yang mengawal mereka begitu banyak, itu sebabnya kenapa kehadiran mereka di Yerusalem itu menarik perhatian orang banyak. Apalagi ketika mereka datang, mereka bertanya, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Sampai-sampai kedatangan mereka itu menjadi viral, ya, dan terdengar sampai di telinga Herodes. Nah, selain itu, Alkitab juga tidak mencatat bagaimana orang-orang Majus ini mendapatkan publikasi mengenai kelahiran Yesus, sang raja yang baru lahir itu. Sebagai orang yang mendedikasikan hidupnya, ya, secara profesional meneliti dan melihat pergerakan bintang dan kemudian menafsirkannya, mereka tahu betul bahwa bintang yang mereka lihat itu bukanlah bintang biasa. Ada yang berbeda dengan bintang ini. Karena di dalam ayat 9 dikatakan bintang yang mereka lihat itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas suatu tempat. Nah, hal ini menunjukkan seperti ada berbeda, ya, dari karakter bintang ini. Tidak seperti bintang-bintang biasa yang mereka lihat secara umumnya. Nah, saudara, mereka seperti yakin sekali apabila bintang semacam ini muncul, artinya ada seorang raja yang telah lahir. Nah, keyakinan itulah yang akhirnya menggerakkan mereka untuk mencari raja yang telah lahir itu. Sampai-sampai karena begitu yakinnya, perjalanan jauh pun tidak menyurutkan langkah mereka untuk tetap mencari. Saudara, orang-orang Majus ini, orang yang paling jauh. Mereka yang tidak tersentuh oleh publikasi apapun mengenai kelahiran Yesus. Mereka yang hanya melihat petunjuk bintang, tetapi mereka lah yang akhirnya tergerak hatinya untuk mencari Yesus. Orang-orang Majus ini orang yang paling tidak mengerti firman, apalagi nubuatan tentang kelahiran Yesus. Tetapi mereka lah yang pada akhirnya bertemu dan menyembah Yesus. Saudara, respons yang ditunjukkan kepada Yesus oleh orang-orang Majus ini, orang-orang dari bangsa bukan Yahudi ini, merupakan pertanda dan contoh indah tentang apa yang akan terjadi ketika mereka yang jauh itu akan dibuat menjadi dekat oleh karena Yesus. Dan itu terjadi ketika mereka mau mencari dan menyembah Yesus. Ketika mereka tahu mereka sedang berhadapan dengan siapa? Sang Mesias yang telah lahir untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, itulah respons mereka. Respons yang ditunjukkan melalui kehadiran mereka, melalui kesediaan mereka untuk membayar harga yang begitu mahal, perjalanan yang begitu jauh, kesulitan di dalam perjalanan, tantangan yang tidak mudah, hanya untuk bertemu dengan sang bayi Yesus yang telah lahir di palungan yang begitu hina, jauh dari kemewahan dunia. Nah, itulah bentuk pemberian terbaik yang mereka berikan kepada Tuhan. Saudara, lalu bagaimana dengan kita? Saudara, renungan ini tidak bermaksud menghakimi kita sebagai orang-orang yang sesungguhnya sama dengan para imam dan ahli Taurat. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki potensi untuk jatuh di dalam respons yang sama. Saudara, setiap tahun kita merayakan Natal, ya, satu momen yang indah, momen yang penuh dengan sukacita. Tetapi seringkali karena begitu terbiasanya kita merayakan Natal, Natal tidak lagi menjadi momen yang indah. Natal menjadi sekedar rutinitas, tradisi perayaan yang kita lakukan setiap tahunnya. Kita sibuk merias setiap ruangan yang ada untuk menyambut Natal. Kita sibuk mempersiapkan berbagai acara, belum lagi di dalam pelayanan kita disibukkan dengan berbagai kepanitiaan Natal. Kita disibukkan dengan panitia Natal sekolah minggu, Natal remaja, pemuda, ya, bahkan Natal lansia, komisi wanita. Bahkan kita terlalu sibuk dengan agenda pribadi kita. Hari ini kita mau libur ke mana? Ya. Ini sebelum tanggal 25 saya lihat di Batu itu sudah mulai penuh sekali, ya. Orang-orang pada pergi liburan. Supaya apa? Nanti pada saat mungkin tanggal 25 mereka tidak lagi berlibur. Saudara, mereka punya agenda masing-masing pribadi. Nah, kesibukan ini membuat kita lupa siapa sih pribadi yang seharusnya kita cari di momen Natal.
Dia adalah Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, yang telah memberikan anugerah keselamatan itu kepada setiap kita, manusia yang percaya kepada Dia. Karena itu saudara, momen Natal seharusnya tidak membuat kita berhenti hanya di perayaannya saja. Tetapi momen Natal juga menjadi pengingat bagi kita bahwa di dalam keberdosaan kita, di dalam dunia yang gelap dan penuh dengan kesulitan ini, ada anugerah terbesar dari Allah yang diberikan kepada kita melalui kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Sebagai orang yang menerima anugerah ini, pemberian yang diberikan berdasar kemurahan dan cinta kasih Tuhan terhadap umat manusia, tanpa kita perlu melakukan sesuatu untuk memperoleh anugerah tersebut, seharusnya kita menunjukkan satu respons yang tepat, satu sikap yang benar, yaitu menghargai anugerah tersebut sebagai pemberian yang mengubahkan hidup kita. Dan di dalam perubahan hidup itulah muncul rasa syukur dalam diri kita atas segala hal yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan rasa syukur itulah yang pada akhirnya mendorong kita untuk melakukan hal yang sama kepada orang-orang di sekeliling kita. Sehingga mereka pun dapat turut merasakan bagaimana Tuhan mengasihi mereka melalui diri kita. Saudara, ada sebuah cerita ya mengenai seorang kakek yang telah berusia 74 tahun di China. Kakek ini bernama Bang Faili. Nah, kehidupan kakek ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di dalam kesederhanaan hidupnya sehari-hari, kakek Bai Fangli ini mempunyai hati yang begitu besar bagi sesamanya. Selama 20 tahun dia bekerja mengayuh becak. Ya. Nah, dari uang hasil jerih lelah payahnya itu bekerja, itu uang itu diberikan kepada anak-anak yang putus sekolah dan terlantar hari demi harinya. Hingga akhir hayatnya, ketika dia meninggal, maka sudah ratusan anak yang terbantu dengan kedermawanan Bai Fangli ini. Nah, kata-kata yang tidak bisa dilupakan adalah, yang terucapkan oleh kakek ini adalah, tidak apa-apa saya hidup menderita. Yang penting anak-anak miskin itu bisa makan dengan layak dan dapat bersekolah. Saya bahagia melakukan semua ini. Nah saudara, ini mungkin adalah kakek, saya tidak tahu apakah dia anak Tuhan atau tidak. Mungkin dia bukan orang yang beragama. Mungkin dia tidak percaya sama Tuhan. Tetapi kisah dari kakek Bai Fangli ini memberikan teladan bagi kita. Bahwa kesusahan dan kesusahan hidup seharusnya tidak menjadi penghalang untuk memiliki hidup saling berbagi dan memperhatikan orang lain. Dan mungkin apa yang diberikan oleh kakek itu tidak sebanding dengan begitu besarnya pemberian yang diberikan oleh orang-orang Majus kepada sang bayi Yesus di dalam firman yang telah kita renungkan tadi. Namun sekali lagi saudara, Allah tidak pernah melihat berapa besar pemberian yang bisa kita berikan. Tetapi Allah melihat hati kita yang sungguh-sungguh mau memberi dan memperhatikan orang lain di tengah kesulitan kita. Saudara, hari ini dunia mengalami kesulitan yang besar akibat pandemi COVID yang belum juga berakhir. Bahkan selalu muncul varian baru yang begitu ganas. Nah saudara, di dalam masa sulit seperti ini banyak orang bertanya, apa yang bisa gereja berikan untuk saya? Apa yang bisa saya dapatkan melalui khotbah yang saya dengar setiap minggunya? Apa yang bisa Tuhan berikan kepada saya untuk menolong saya keluar dari situasi sulit seperti ini? Tetapi kita tidak pernah bertanya, apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan? Apa yang bisa saya berikan untuk komunitas gereja ini? Untuk orang-orang di sekitar kita yang mungkin kondisi mereka jauh lebih sulit di dalam masa pandemi ini. Belum lagi beberapa waktu yang lalu terjadi erupsi Gunung Semeru. Ya, belum lagi ada bencana yang lain yang juga terjadi sekitar kita. Dan masih banyak lagi kesulitan orang-orang sekitar kita yang mungkin kehilangan pekerjaan, mereka di PHK dan sampai hari ini mereka tidak menemukan pekerjaan yang tepat. Nah, saudara, pernahkah kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk memperhatikan mereka? Apa yang bisa saya lakukan untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga mereka di dalam momen Natal ini? Saudara, sesungguhnya sederhana apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan di masa sulit ini. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40 berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian.
Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh katakan kita orang Kristen. Kita boleh katakan kita hamba Tuhan atau mungkin aktivis para pelayan Tuhan. Tetapi respons kita dalam mencari dan menyembah Yesus, Raja yang lahir itu, respon dalam kehidupan kita yang menyadari akan karya Tuhan yang telah kita terima, respons kita di dalam mengucap syukur kepada Tuhan, apa yang bisa kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, Raja yang telah lahir itu, memperlihatkan siapa diri kita sesungguhnya. Saudara, marilah di dalam momen Natal ini, kiranya setelah anugerah yang kita terima waktu demi waktu, bahkan ketika kita menerima akan kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita, mari kita boleh mengaplikasikan rasa syukur kita kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita belajar saling memperhatikan. Mari kita belajar saling menolong satu dengan yang lain. Mari kita bangkitkan kembali kepekaan kita untuk saling memperhatikan. Sehingga kita boleh bangkit menjadi satu komunitas keluarga GKT 3 yang saling membangun, saling memperhatikan, saling menopang satu dengan lain. Dan itulah bentuk syukur kita atas kelahiran Yesus yang telah lahir bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Mari saudara, saya mengajak kita semua mengambil sikap teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita membuat satu penilaian jujur tentang seberapa sungguh-sungguhkah kita di dalam mencari Tuhan selama ini. Bukankah kita pernah berkomitmen untuk setia dan mendedikasikan hidup untuk Tuhan? Kalau memang komitmen tersebut telah hilang dan hidup kita sekarang tidak lagi fokus mencari dan menyembah Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk mulai membangun kembali komitmen itu. Dan marilah kita mulai dengan belajar saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Mari kita kuatkan kembali komunitas kita. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan. Melalui firman ini, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami bisa saja menjadi orang-orang seperti para imam, yang mungkin acuh tak acuh dengan orang-orang sekitar kami Tuhan. Bahkan kami tidak peduli akan kelahiran Yesus. Tapi ya Tuhan, firman ini boleh juga membangun kembali semangat kami Bapa. Untuk kami boleh belajar kembali melihat Engkau. Kami boleh kembali belajar untuk mencari Tuhan. Kami boleh kembali belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami boleh membayar harga demi kami boleh datang dan bersyukur kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolong setiap kami Bapa, di dalam waktu-waktu mendatang, bila kami boleh kembali bangkitkan Tuhan, kami boleh bangun kembali kebersamaan kami Bapa. Di tengah-tengah kesulitan yang boleh kami hadapi bersama-sama, kami boleh belajar untuk saling memperhatikan. Kami boleh belajar untuk saling menopang Tuhan. Sehingga sungguh komunitas yang kami hidupi saat ini, komunitas yang kami ada di dalam keluarga GKT 3 ini, kami boleh menjadi komunitas yang saling memperhatikan. Tolong setiap kami Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini boleh berakhir, tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan terus menolong kami, menuntun kami untuk menghidupi apa yang telah Engkau sampaikan bagi setiap kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.